Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Risk Assessment 2 atau resiko audit yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Astri Mulyaningsih, NIM 265 dari kelas pemeriksaan akuntansi E. Audit proses in focus pada bab ini membahas tentang faktor resiko utama yang berdampak pada rencana audit, proses pengaturan materialistis perencanaan, strategi audit, dan pengukuran kinerja dan prosedur analitis. Poin pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang resiko audit. Jadi, resiko audit adalah resiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung salah saji material. Jadi, auditor akan melaporkan jika laporan keuangan mengandung kesalahan dan kecurangan yang signifikan. Meskipun hal ini tidak dapat menghilangkan resiko audit, setidaknya bisa mengurangi ke tingkat yang lebih rendah. Tahap penilaian resiko audit ada dua. Yang pertama, identifikasi akun dan asersi terkait paling beresiko salah saji material. Jadi, manajemen membantu auditor melakukan pengujian laporan keuangan. Resiko material yang dinilai salah penyajian melalui pemahaman entitas memerlukan pertimbangan audit yang khusus. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang sistem klien, pengendalian internal atau resiko pengendalian. Auditor tertarik pada klien yang memiliki kendali yang dirancang untuk meminimalkan resiko audit dan komponennya. Resiko audit pada kesalahan penyajian material terdapat pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Tingkat laporan keuangan salah saji material mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Dan pada tingkat asersi, salah saji material mempengaruhi kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Pada tingkat asersi, salah saji material bersifat yang pertama resiko inherent, yaitu kemungkinan salah saji material dapat terjadi. Dan yang kedua yaitu resiko pengendalian, di mana menentukan pengendalian untuk membatasi resiko yang ada. Poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang materialitas. Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, informasi laporan keuangan dianggap materialitas jika berdampak pada proses pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Ada dua macam pertimbangan dalam materialitas, yaitu pertimbangan materialitas kualitatif dan kuantitatif. Pertimbangan material kualitatif yaitu informasi dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna. Jadi, auditor yakin pengungkapan yang tidak akurat akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna
maka material dianggap secara kualitatif. Dan auditor meminta klien untuk mengubah pengungkapan atau menyertakan informasi yang hilang. Yang kedua yaitu materialitas kuantitatif. Informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Jadi, auditor membuat perencanaan materialitas yang tepat untuk klien, yang dapat berupa persentase dari basis yang sesuai dan memutuskan persentase yang digunakan tergantung keadaan klien. Selanjutnya yaitu cara mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka tentang klien mereka, sambil tetap memperhatikan penggunaan utama laporan keuangan. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi audit. Auditor menilai resiko pengendalian dengan setinggi-tingginya dan serendah-rendahnya untuk memperoleh pemahaman rinci tentang sistem pengendalian internal klien. Jadi, auditor menilai resiko pengendalian dengan setinggi-tingginya jika sistem internal klien tidak efektif dalam mengurangi resiko inherent yang sedang diidentifikasi. Jadi, auditor tidak akan mengandalkan pengendalian dengan setinggi-tingginya. Dan auditor menilai resiko pengendalian dengan serendah-rendahnya dan memperoleh pemahaman terperinci tentang sistem pengendalian internal klien, maka auditor akan mengandalkan sistem tersebut untuk mengidentifikasi salah saji material. Jadi, auditor menilai resiko pengendalian dengan setinggi-tingginya jika sistem internal klien tidak efektif dalam mengurangi resiko yang sedang diidentifikasi. Maka auditor tidak akan mengandalkan sistem tersebut. Dan auditor menilai resiko pengendalian dengan serendah-rendahnya dan memperoleh pemahaman terperinci tentang sistem pengendalian internal klien, maka auditor akan mengandalkan sistem tersebut untuk mengidentifikasi salah saji material. Setelah auditor memperoleh pemahaman rinci tentang sistem pengendalian internal klien, maka langkah pertama yaitu menilai apakah pengendalian internal dapat mengurangi kemungkinan salah saji material. Jadi, strategi auditnya yaitu melakukan pengujian ekstensif pada kontrol tersebut. Dengan auditor melaporkan kelemahan yang teridentifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, membuat rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian, dan meningkatkan ketergantungan ditempatkan pada prosedur substansif rinci. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Dalam mengukur atau menilai kinerja, klien menggunakan dua ukuran. Yang pertama yaitu profitabilitas. Perusahaan akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu. Jadi, perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran
dari waktu ke waktu, dan mereka membandingkan pendapatan dan pengeluaran dengan pesaing terdekat serta menilai kemampuannya untuk bersaing. Perusahaan membandingkan pendapatan antar divisi untuk menilai kinerja yang baik dan yang buruk, serta menilai seberapa baik manajer divisi mengendalikan biaya. Ukuran yang kedua yaitu menggunakan likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan harus memiliki uang tunai untuk membayar hutang saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan bisa dilikuidasi. Jadi, auditor akan menggunakan perhitungan rasio dan analisis tren untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Analisis ini disebut prosedur analitik. Prosedur analitik dilakukan pada tahap penilaian resiko audit untuk menyoroti fluktuasi yang tidak biasa dalam akun, membantu dalam mengidentifikasi resiko, meningkatkan pemahaman klien, dan mengidentifikasi akun yang beresiko salah saji material. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis. Prosedur analitis mencakup yang pertama, perbandingan, yaitu membandingkan saldo akun dari tahun ke tahun. Jadi, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki oleh auditor. Dan auditor akan menilai perubahan ini. Yang kedua yaitu analisis tren. Auditor perlu mempertimbangkan perubahan signifikan dalam faktor ekonomi secara luas. Analisis ini memungkinkan auditor untuk menilai pergerakan dalam akun dari tahun ke tahun dan menentukan apakah tren yang mendasari ditemukan melalui jenis analisis ini sesuai dengan pemahaman mereka tentang klien dan aktivitasnya selama periode yang sedang ditinjau. Yang ketiga yaitu analisis ukuran umum. Memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Setiap akun terdapat total yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu rasio analisis. Analisis rasio dilakukan auditor untuk menilai hubungan antara berbagai laporan keuangan saldo akun. Auditor akan menghitung yang pertama, rasio profitabilitas, yaitu mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang. Yang kedua, rasio likuiditas, mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Jika perusahaan tidak mampu membayar hutang ketika jatuh tempo, mungkin akan kehilangan pemasok atau pemberi pinjaman. Dan yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi meningkatkan resiko bahwa klien tidak akan dapat memenuhi pembayaran bunga kepada pinjaman saat jatuh tempo. Prosedur analitis yang kelima
yaitu mencakup prosedur analitis lainnya. Analisis rinci lainnya yaitu berupa program komputer yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan mencari transaksi yang tidak biasa. Dan yang terakhir yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitis, yaitu harus melakukan keandalan data klien. Jika catatan klien tidak dapat diandalkan karena pengendalian internal yang buruk, maka catatan tersebut cenderung tidak bergantung pada prosedur analitis. Setelah melakukan prosedur analitis, auditor menyelidiki fluktuasi signifikan yang tidak terduga yang ditemukan. Ini termasuk fluktuasi tidak ada yang diharapkan. Sekian penjelasan dari saya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.